Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Adia dengan NIM 25021110035. Kelas Lab Audit E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus persediaan penggudangan dan pembayaran utang usaha. Pertama-tama kita akan membahas mengenai PL 2.1 mengenai tentang uji bisa batas pembelian. Nah, sebelum itu kita akan melihat soalnya terlebih dahulu pada buku 1 halaman 94. Untuk keperluan uji bisa batas dari transaksi pembelian, dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018 dengan nomor order pembelian 00279 pada tanggal 29 bulan Desember 2018 dengan nama pelanggan PT Delta dengan sejumlah 20 juta. Kemudian ada dengan nomor OP 280 tanggalnya 29 bulan Desember 2018 PT Elang dengan jumlah 30 juta. Kemudian dengan nomor OP 281 tanggal 29 bulan Desember 2018 PT Fitra dengan jumlah 40 juta. Ada nomor OP 282 tanggal OP-nya 29 Desember 2018 PT Gaya sejumlah 50 juta rupiah. Kemudian 283 tanggal 29 Desember 2018 PT Hero dengan jumlah 60 juta rupiah. Kemudian ada nomor OP 284 tanggalnya 29 Desember 2018 PT Indah dengan jumlah 70 juta rupiah. Kemudian setelah tanggal 31 Desember ada nomor OP 001 dengan tanggal 04 Januari 2019 keterangannya PT Berkat dengan jumlah 25 juta. Kemudian nomor order pembelian 002 tanggal OP-nya tanggal 5 bulan Januari 2019 PT Indah dengan jumlah 30 juta. Kemudian 003 tanggal 7 Januari 2019 PT Hero dengan jumlah 42 juta rupiah. Kemudian nomor 04 tanggal 9 Januari 2019 PT Andalas dengan jumlah 35 juta rupiah. Kemudian nomor 005 tanggal 10 Januari 2019 PT Elang dengan jumlah 20 juta rupiah. Uji pisah batas pembelian ini untuk memastikan apakah transaksi yang telah dicatat sesuai dengan periode yang tepat. Setelah kita melakukan uji pisah batas pembelian, kemudian kita akan mengerjakan TOC 3 atau disebut dengan uji transaksi pembelian. Nah, di sini yang kita masukkan hanya 5 transaksi sebelum tanggal 31 Desember 2018. Kita akan melihat atau membuktikannya sesuai atau tidak dengan jumlahnya itu dilihat dari faktur pembelian atau order pembelian yang ada di dokumen perusahaan. Jadi yang pertama ada PT Delta dengan nomor 00279 tanggalnya 29 Desember 2018. Kita lihat dari order pembelian nomor PO 00279 pemasoknya PT Delta dengan kuantitas 1250 dengan harga per unitnya
2.800, jadi jumlahnya 1.250 dikalikan 2.800 jumlah 3.500 dengan tarif PPN-nya 10% dikali 3.500 hasilnya 350 dengan total 3.850.000, maka keterangannya itu tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada nomor PO 00280 dengan pemasok PT Elang. Kuantitasnya 1.840 dikalikan dengan harga per unit 16.300 dengan jumlah 29.992.000. PPN-nya 2.999.200, jadi total harganya 32.991.200. Nah, itu keterangannya tidak sesuai karena yang di order pembelian itu tulisannya 30 juta, sedangkan perhitungan yang kita hitung tadi 32.991.200. Yang ketiga ada PT Fitria dengan nomor PO 281, kuantitasnya 14.286 dengan harga per unitnya 2.800, jadi jumlahnya 40.800.000 rupiah dengan kena tarif PPN-nya 4.080, total harganya 4.880.000 rupiah. Keterangannya itu tidak sesuai. Terus ada lagi PT Gaya, nomor PO-nya 00282, kuantitasnya 17.852 dengan harga per unitnya 2.800, jadi totalnya 49.999.600 dan PP-nya 4.999.960. Jadi total semuanya yaitu 54.999.560 dan keterangannya itu tidak sesuai. Yang kelima ada PT Hero nomor PO 283 dengan kuantitas 3.681 dengan harga per unitnya 16.300, jumlahnya jadinya 60.300 dan PPN-nya 6.030, jadi total semuanya yaitu 66.330 dan itu keterangannya tidak sesuai. Yang terakhir ada PT Indah dengan nomor PO 284 dengan kuantitas 25.000, harga per unitnya 2.800, jadi jumlahnya 70 juta, PPN-nya 7 juta, jadi total semuanya 77 juta. Keterangan sesuai. Untuk bagian bukti pendukung itu ada semua, jadi kita centang, dan otorisasinya itu ada semua, jadi kita centang. Untuk votingnya itu sesuai catatan pemeriksaan atau perhitungan tadi. Yang tidak sesuai kita silang, yang sesuai kita centang. Nah, untuk periksa pencatatan ke buku pembelian dan kartu persediaan serta buku besar, kita centang semua karena kita anggap sudah selesai. Setelah kita memeriksa dokumen, kita melakukan konfirmasi, yaitu pada indeks MM1.1, yaitu daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Kita lihat terlebih dahulu soalnya pada buku 1 halaman 94, yaitu nama pelanggan nomor 1 yaitu PT Andalas. Tanggal terima konfirmasinya 21 bulan Januari 2019. Jawaban konfirmasinya 205.559.100. Jawabannya setuju, yaitu hasil konfirmasinya berarti CB. Yang kedua PT Berkat. Tanggal terima konfirmasinya 22 bulan Januari 2019. Jawaban konfirmasi 501.567 juta.
Nah, jawabannya ini tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Jadi jawab hasil konfirmasinya RD, perbedaannya 990.000. Jadi pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai Februari 2019 hasilnya 501.567.000. Yang ketiga ada PT Caraka, tanggal terima konfirmasi 23 bulan Januari 2019. Jawaban konfirmasi 264 juta. Jawabannya setuju. Hasil konfirmasi CB. Yang keempat ada PT Delta. Tanggal terima konfirmasi 15 Februari 2019, jawaban konfirmasinya 30.800.000. Jawabannya tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Berarti hasil konfirmasinya RD. Terjadi perbedaan minus 8.800.000 pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan Februari 2019 hasilnya 30.800.000. Yang kelima ada PT Elang. Tanggal terima konfirmasi 18 Januari 2019, jawaban konfirmasinya 35 juta. Jawabannya itu tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta rupiah. Jatuh temponya itu pada tanggal 27 Desember 2018 belum dikelilingkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Berarti hasil konfirmasinya RD, perbedaannya 2 juta. Yang keenam ada PT Fitra. PT Fitria. Tanggal terima konfirmasi 18 Januari 2019. Jawaban konfirmasinya 44 juta. Jawaban setuju, hasil konfirmasinya CB. Selanjutnya ada PT Gaya. Tanggal terima konfirmasinya 18 Januari 2019, jawaban konfirmasinya 66 juta. Hasil konfirmasinya CB. Terus ada PT Hero. Tanggal terima konfirmasinya 18 Januari 2019. Jumlah jawaban konfirmasinya 55 juta. Hasil konfirmasinya CB. Yang terakhir ada PT Indah. Tanggal terima konfirmasinya 18 Januari 2019. Jawaban konfirmasinya 70 juta. Hasil konfirmasinya CB. Jadi total jumlahnya itu per kliennya ada 1.269.116.100. Perbedaannya minus 5.810.000. Pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai Februari 2019 532.367.000. Selanjutnya dari hasil MM1.1 tadi itu bisa dimasukkan ke indeks MM1.2 yaitu tentang ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Nah, yang pertama pengiriman pertama itu pada tanggal 14 Januari 2019. Saldo menurut konfirmasi itu jumlahnya ada 9, yaitu terdiri dari semua jawaban hasil konfirmasi tadi ada CB, RD, dan seterusnya. Jadi totalnya itu ada 1.269.116.100
persentasenya itu 100%. Selisih hasil konfirmasinya itu ada 9, karena sama tadi jumlahnya ada 9. Jumlahnya itu ada 1.274.926.100. Kemudian selisih dengan pembukuan klien itu jumlah konfirmasinya ada 3. Nah, 3 itu dari mana? 3 itu dari yang RD tadi atau jawaban tidak setuju. Nah, itu totalnya ada 5.810.000. Jadi persentasenya minus 0,5%. Minus 0,5% ini dari jumlah selisih dengan pembukuan klien, yaitu 5.810.000 ini dibagi dengan 1.269.116.100. Kemudian total yang dikirim ada 9, yaitu jumlahnya sama dengan yang saldo menurut konfirmasi, serta total utang usaha ada 9, jumlahnya juga sama, yaitu 1.269.116.100, dan persentasenya pada tahun berjalannya ada 100%. Serta untuk mencari persentase tahun lalu itu berarti tahun dasarnya atau yang sebagai dibaginya itu adalah utang usaha pada tahun lalu, yaitu jumlahnya itu ada 1.068.203.500. Setelah itu kita ke indeks FF1, yaitu perhitungan fisik persediaan. Informasi penjelasan tentang selisih antara kartu persediaan dan perhitungan fisik yang terdapat pada buku 1 halaman 91. Lanjut, deskripsi persediaan atau nomor kode jika ada itu ada. Yang pertama ada bahan bakunya, itu terdiri dari monomer, polivinil, oxtan, DOP, PS, dan EPO. Jumlahnya dalam bentuk fisiknya itu ada 51.500, kartunya itu 51.500, perbedaannya tidak ada. Serta yang kedua polivinil, jumlah fisiknya itu ada 1.560 dan kartunya 1.650, perbedaannya itu 90. Nah, keterangannya ini atau perbedaannya ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 91. Karena di situ sudah dijelaskan 90, perbedaan 90 ini disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Nah, selanjutnya bahan baku oxtan, jumlah fisiknya ada 24.758 dan jumlah kartunya ada 24.758. Jadinya itu tidak ada perbedaan. Yang keempat ada bahan baku DOP. Jumlah fisiknya itu ada 3.400, jumlah kartunya 3.400, berarti tidak ada perbedaan. Yang selanjutnya ada PS. Jumlah fisiknya 2.850 dan jumlah kartunya 2.350. Jadinya itu perbedaannya 500 karena bahan baku PS ini selisihnya itu sebanyak 500 kilo. Nah, itu disebabkan karena adanya pembelian pada tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya, sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuknya PPN. Selanjutnya ada bahan baku EPO,
jumlah fisiknya 1, jumlah kartunya 1, berarti tidak ada perbedaan. Next, ada bahan penolong yang terdiri dari drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Jumlah fisiknya drum warna 90.000, jumlah kartunya 90.000, jadinya tidak ada perbedaan. Yang kedua ada drum polos, jumlah fisiknya 80.000 dan jumlah kartunya 80.000, berarti tidak ada perbedaan. Yang ketiga ada karton box. Nah, ini jumlah fisiknya ada 52.580 dan jumlah kartunya 62 580 juga. Nah, itu terjadi perbedaan 10.000. Perbedaannya ini dikarenakan bahan baku karton box ini selisihnya sebanyak 10.000 disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Next ada lem yang jumlah fisiknya 1, jumlah kartunya 1, berarti tidak ada perbedaan. Persediaan air ini terdiri dari Rukovin SP500, Rukovin SP800, Rukovin SP1000 dan Rukovin 1500. Yang jumlah fisiknya Rukovin SP500 ini ada 37.500, sedangkan jumlah kartunya itu ada 39.500. Jadinya terdapat perbedaan 2.000. Nah, itu disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Selanjutnya ada Rukovin SP800. Jumlah fisiknya ada 36.500, sedangkan jumlah kartunya 36.500, berarti tidak ada perbedaan. Selanjutnya ada Rukovin SP1000. Jumlah fisiknya 27.854. Karena itu belum dicatat, jadinya ada perbedaan perhitungan. Sedangkan di buku ini, di buku 1, catatannya itu 28.854. Jumlah kartunya 28.854. Perbedaannya tadi itu 1.000. Nah, itu disebabkan karena Rukovin SP1000 itu untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut, atau bisa dikatakan belum dicatat. Yang terakhir ada Rukovin SP1500, jumlah fisiknya ada 6.904,7 dan jumlah kartunya ada 6.904,7, berarti tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita akan membahas M1. M1 itu kita harus mengevaluasi dahulu atau membuatkan jurnal koreksi dari catatan buku 1 halaman 94 yang hasil dari konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019. Yang pertama, ada perusahaan kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat yang jurnalnya utang usaha pada bank sebesar 990.000. Yang kedua, ada persediaan belum mencatat pembelian bahan baku PS dari PT Delta senilai 8.800.000. Nah, 8.800.000 ini sudah termasuk PPN. Berarti jurnalnya itu persediaan bahan bakunya sebesar 8 juta, PPN masukannya sebesar 800.000, dan utang usahanya
8.800.000. Yang ketiga ini terdapat selisih hasil konfirmasi PT Elang yang disebabkan giro sudah dibayarkan kepada PT Elang. Nah, itu tetapi belum sampai dengan 31 Desember 2018 itu belum dikerilingkan. Berarti itu tidak ada jurnal atau tidak ada pare. Nah, itu tidak perlu dilakukan koreksi karena penyajian pada PT Sukus ini sudah tepat. Setelah kita tadi membuat jurnal koreksi atau melakukan pemeriksaan tadi, itu kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, sesuai dengan jurnalnya. Utang usaha PT Berkat, berarti pada PT Berkat ini utang usahanya di sebelah debit 990.000 dan pada PT Delta ini 8.800.000 dalam sebelah kredit. Jadi total parenya ini yang sebelah debit ada 990.000 dan kreditnya ada 8.800.000. Jadi jumlah per auditnya itu per 31 Desember 2018 PT Andalasnya itu tetap yaitu 205.559.100. PT Berkatnya berubah menjadi 501.567.000. PT Carakannya ini tetap yaitu 264 juta. PT Deltanya ini berubah menjadi 30.800.000. PT Elangnya tetap yaitu 33 juta. PT Fitranya tetap 44 juta. PT Gayanya tetap 66 juta. PT Heronya tetap 55 juta. Dan terakhir PT Indahnya itu tetap 77 juta. Jadi jumlahnya utang usaha per audit 2018 ini totalnya ada 1.376.926.100. Lanjut kita ke indeks F4 yaitu persediaan bahan baku penolong. Nah, ini terjadi selisih bahan baku penolong karton box sebanyak 10.000 pieces yang disebabkan karena rusak terendam banjir. Nah, itu jurnalnya berarti beban lain-lain terhadap persediaan bahan penolong karton box sebesar 11 juta. Nah, 11 juta ini didapatkan dari 10.000 unit dikali harga 1.100 per unit. Nah, harganya ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 89. Selanjutnya dari jurnal tadi dimasukkan di bagian kredit pada kolom karton boxnya ini, berarti per auditnya itu berkurang dari 68.838.000 menjadi 57.838.000. Jadi total persediaan bahan penolong per 31 Desember 2018 itu ada 126.843.600. Selanjutnya kita ke F3 yaitu persediaan bahan baku. Nah, ini hasil dari pemeriksaan ini yang pertama terjadi selisih bahan baku polivinil sebanyak 90 kilo yang disebabkan karena barang tersebut dicuri. Nah, itu kita bebankan ke beban lain-lain karena itu dicuri. Jadi jurnalnya itu beban lain-lain pada persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Nah, itu didapatkan dari harga polivinilnya itu per unitnya 16.000.
Yang kedua, terjadi selisih bahan baku BS yang disebabkan karena pembelian dari PT Delta belum dilakukan pencatatan sebanyak 500 kilo dengan total harganya itu 8.800.000. Jadi jurnal koreksinya yaitu persediaan bahan baku, PPN masukan, persediaan bahan bakunya 8 juta, PPN masukannya 800.000, pada utang usaha 8.800.000. Next, dari jurnal tadi kita masukkan lagi ke F3. Persediaan bahan bakunya itu persediaan ponivinil itu dari di kredit ada 1.350.000, serta yang di BS nya itu di bagian debit ada 8 juta. Nah, itu per auditnya berubah menjadi, yang ponivinil berubah menjadi 23.400.000, yang BS nya itu berubah menjadi 45.600.000. Nah, jadi total persediaan bahan baku per 31 Desember 2018 ini jumlahnya ada 527.156.300.000. Selanjutnya kita ke indeks F2 yaitu persediaan dalam proses. Nah, ini hasil dari pemeriksaan terjadi kurang catat upah buruh pabrik untuk batch produksi 377 ini ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayarkan pada tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari, yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Nah, itu berarti jurnalnya itu tenaga kerja langsung pada biaya yang masih harus dibayarkan karena kita belum membayarkan itu, jadi dibebankan kepada biaya yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Nah, kemudian ada jurnalnya lagi pada persediaan barang dalam proses pada tenaga kerja langsung sebesar 15 juta rupiah. Langsung saja dimasukkan ke yang batch produksi nomor 377 itu di bagian debit sebesar 15 juta. Jadi per auditnya 2018 ini berubah menjadi 142.791.900. Nah, yang 378 ini tetap. Jadi totalnya per audit 31 bulan Desember 2018 ini totalnya ada 305.107.800. Selanjutnya kita ke F1. Nah, itu dari hasil pemeriksaan terjadi selisih barang jadi Rukovin SP 500 sebanyak 2.000 kilo disebabkan karena barang tersedia itu dikonsignasikan ke PT Unicorn. Nah, kita asumsikan saja menggunakan metode tidak terpisah. Nah, yang kedua ini pengeluaran 1.000 kilo Rukovin SP 1.000 untuk promosi belum dilakukan pencatatan. Nah, itu kita harus membuat jurnal koreksi, yaitu jurnal koreksinya beban promosi pada persediaan barang jadi sebesar 15.910.000. Langsung kita masukkan ke tabelnya, yaitu pada Rukovin SP 1.000 bagian CR 15.910.000, jadi per auditnya itu berubah menjadi 443.157.140. Nah, jadi total persediaan barang jadi per audit 31/12/2018 totalnya itu ada 1.762.171.000. Selanjutnya yang indeks F ini atau persediaan itu kita tidak melakukan jurnal koreksi lagi, tetapi langsung kita masukkan saja karena
kita sudah melakukan penjurnalan koreksi itu di F4 sampai F1. Next, kita langsung masukkan saja di indeks F, yaitu persediaan barang jadi di bagian CR atau kreditnya itu ada 15.910.000. Itu didapatkan dari F1. Kemudian persediaan barang dalam proses sebesar 15 juta di bagian kredit itu didapatkan dari F2. Kemudian persediaan bahan baku sebesar di bagian kredit sebesar 8 juta dan di bagian kreditnya itu ada sebesar 1.350.000 itu didapatkan dari F3. Yang terakhir ada persediaan bahan penolong yang di bagian kredit ada sebesar 11 juta itu didapatkan dari F4. Jadi per auditnya 31/12/2018 persediaan barang jadinya ada 1.761.171.000, persediaan barang dalam prosesnya ada 305.107.800, persediaan bahan bakunya ada 527.156.300 dan persediaan bahan penolongnya ada 126.843.600. Jadi totalnya ada 2.721.278.700. Selanjutnya di bagian indeks F tadi kita masukkan di bagian PL2 yaitu beban pokok penjualan. Nah, ini persediaan bahan baku akhir di bagian debitnya ada 8 juta, di bagian kreditnya ada 12.350. 12.350 ini dari 11 juta ditambah 1.350. Nah, terus tenaga kerja langsungnya ini ada di bagian debitnya ada 15 juta, kreditnya juga ada 15 juta. Terus beban lainnya ada 12.350. Di barang dalam proses akhir ada 15 juta. Di bagian debit persediaan barang jadi akhir ada 15.910 di bagian kredit. Langsung saja di bagian harga pokok penjualan, bagian debitnya ada 50.350.000, di bagian kreditnya ada 43.260.000. Jadi per auditnya 31 bulan Desember 2018 ada 33.223.287.959.000. Di bagian centang-centang ini kita tinggal mengisinya sesuai yang kita isikan tadi, sesuai indeksnya, apakah masuk ke indeks F atau PL2 atau F1 atau F2. Nah, itu dimasukkan saja. Terus nanti parafnya di paraf atau di tanda tangan. Sudah selesai tentang penjelasan mengenai modul 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.